Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan, janganlah Anda, saya, serta kita semua lelah untuk menjadi secercah cahaya yang menerangi kegelapan yang ada pada dunia di mana kita berada. Jangan sampai kita larut karena hingar-bingar kemegahan dunia yang sifatnya fana semata. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau yang mengajarkan cinta kasih ilahi melalui perjumpaan kami dengan sesama. Engkau memelihara kehidupan kami agar kami dapat memuliakan kebesaran-Mu. Engkau yang memberi perlindungan di saat kemalangan kami. Maka ajarilah kami ya Tuhan untuk takut hanya kepadamu yang hidup kini dan selamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Selama sepekan ini kita bersama diajak untuk merenungkan penglihatan Yohanes yang tertuang di dalam kitab Wahyu. Pada kitab Wahyu, pada hari ini, Yohanes dikisahkan bahwa ia mendengar suara yang mengatakan bahwa ada dua orang saksi Tuhan. Mereka dibunuh, mayatnya dibiarkan di jalan selama 3 hari. Pada hari berikutnya, Allah membangkitkan dan menaikkan mereka ke surga. Yang dikatakan oleh Wahyu mau menegaskan kepada Anda, saya, serta kita semua yang hidup dalam kebenaran menurut apa yang kita imani. Mungkin dunia bisa melenyapkan badan kita dari dunia ini, tetapi bagi orang beriman, dunia tidak bisa merebut jiwa kita, tidak bisa mengekang jiwa kita, terutama jiwa orang beriman. Karena jiwa orang beriman yang tidak hanya pandai di dalam membuat status di dalam media sosialnya, yang tidak hanya pandai membaca dan mengingatnya, tetapi ia melakukan dan melaksanakannya, ia akan senantiasa dijaga. Karena hidup setelah kematian tidak lagi berbicara siapa yang terbesar, siapa yang terkecil, tetapi semuanya berada dalam sukacita dan kodrat yang sama. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini, setelah kebangkitan, orang tidak lagi berbicara tentang kawin dan dikawinkan. Mereka juga tidak akan mati lagi, karena di hadapan Allah semua orang hidup, dan semua itu dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Maka jika Anda, saya, serta kita semua yang mengaku diri sebagai murid Kristus, mestinya di dalam setiap langkah kehidupan, di dalam keterlibatan kita melayani, atau terlibat di dalam kepanitiaan, terlibat sebagai seorang pengurus atau public figure, mari kita bersama-sama memperjuangkan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, dan bukan justru sibuk memikirkan apa yang melanggengkan kekuasaan dan juga kesempatan bagi kita untuk show off agar tidak digeser atau digantikan oleh orang-orang yang lebih baik dan lebih berkenan. Seringkali kita jatuh sebagai orang beriman hanya ingin menampilkan semua acara kegiatan ini berhasil karena saya. Tetapi mestinya cara pikir orang beriman bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh memberkati, karena Tuhan sungguh memberikan kesempatan,
karena Tuhan sungguh menjadikan kehadiran kita sebagai berkat dan sarana perjumpaan bagi sesama kita kepada Tuhan, dan tidak hanya berhenti pada pujian kepada kita. Seringkali kita puas ketika banyak orang memuji cara atau usaha kita, tetapi tidak sampai kepada Tuhan, hanya memuji, syukur karena suaranya merdu, syukur karena cara membacanya yang baik. Tetapi yang diingat itu bukan apa yang disampaikan dan apa yang terjadi, serta pembaruan apa yang kita miliki setelah kita merayakan Ekaristi. Seringkali kita hanya berpikir soal kemegahan yang dilihat di mata, tetapi kita tidak berpikir bagaimana berproses menjadikan diri kita tabernakel Tuhan yang bertahta di dalam kehidupan kenyataan kita. Melayani yang tulus terlihat dari apa? Dari perbuatan yang tidak mengejar ketenaran, tetapi melayani demi kemuliaan Tuhan. Bukan modus, tetapi yang datang dari kebijaksanaan dan kemurnian hati. Karena hidup setelah kematian yang dipertanyakan bukan seberapa sering Anda terlibat di dalam pelayanan, tetapi perbuatan apa yang sudah dilakukan saat Tuhan hadir, menyapa dan memanggil kita semua. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Segala sesuatu memiliki awal dan akhir. Itulah yang harus kita pegang di dalam persiaran hidup kita. Tentu akhir yang baik karena awal yang baik yang diikuti kesetiaan serta kebijaksanaan di dalam proses untuk menjadi muridnya yang lebih baik dan berkenan serta bertindak benar di hadapan Tuhan. Mari kita jadikan pekan ini sebagai pekan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan bukan justru membuat orang memuliakan kita dan menyembah kita karena apa yang kita lakukan. Karena orang beriman senantiasa melaksanakan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan semua orang. Tuhan memberkati. Amin.